Doa bukanlah cara si pemalas. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Engkau mendengar seseorang mengeluh tentang orang lain yang terlalu banyak berdoa. Mereka berpikir bahwa menghabiskan banyak waktu dalam doa tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mereka mencemooh seseorang yang sering berdoa sebagai orang yang tidak melakukan apa-apa selain berdoa. Engkau sebenarnya melakukan sesuatu ketika engkau berdoa. Mereka yang tidak memahami kekuatan doa dan tidak memahami alam roh adalah orang-orang yang menganggap bahwa doa adalah cara hidup orang malas. John Wesley, seorang pendeta besar di abad ke-18 pernah berkata, "Sepertinya Tuhan tidak akan melakukan apapun kecuali kita berdoa." Dia membuat pernyataan penting ini karena dia mengamati bahwa perubahan terjadi dalam hidup dan pelayanannya dan dalam masyarakat ketika dia dan orang lain berdoa. Ada banyak hasil yang tidak akan pernah kita lihat jika kita tidak berdoa. Ini adalah cara Tuhan berhubungan dengan kita. Dia meminta kita untuk melakukannya. Yesus berdoa dan mengajar kita untuk selalu berdoa. Katanya orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Mengapa Yesus banyak berdoa? Karena dia telah hidup di dunia yang gelap dan dia perlu melakukan perubahan dalam kehidupan manusia. Itu salah satu alasan dia begitu efektif. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di dunia kita saat ini, kita seharusnya tidak pernah berpikir bahwa kita tidak berdaya. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Setiap orang Kristen benar-benar dapat mempengaruhi perubahan. Jangan seperti orang yang berkata dengan nada kalah, "Aku hanya bisa berdoa." Tidak, kita tidak hanya berdoa. Dalam doa kita cukup pasti untuk membuat perubahan yang pasti. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk hanya berdoa sebagai bentuk agama. Dia menyuruh kita untuk berdoa agar segala sesuatunya dapat diubah untuk kebaikan kita. Ingat apa yang Yesus katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kekuatan itu adalah kemampuan dinamis untuk menyebabkan perubahan, dan itu ada di dalam dirimu sekarang. Jadi ketika engkau membawa suatu permasalahan dalam doa, tidak peduli seberapa mendesaknya itu, jangan berpikir engkau membuang-buang waktu dengan berdoa. Sebaliknya engkau membawa kuasa Roh Tuhan untuk menanggung situasi itu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas hak istimewa doa yang memberi aku kesempatan untuk berpihak padamu dan menegakkan kehendak-Mu di bumi, menjalankan kekuasaan atas keadaan, setan dan kelompok kegelapannya. Terima kasih atas berkat doa di dalam roh. Dengan demikian berdoa menurut kehendak-Mu yang sempurna dan membawa kuasa roh untuk menanggung dalam setiap situasi. Dalam nama Yesus, amin.